Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Scene diawali saat Togama yang melihat seseorang terkapar ketika hujan deras. Ia melamun teringat kejadian itu di hadapan Sako yang sudah dikalahkan Hiragi. Choji memanggil Togama, sekarang sudah saatnya giliran pertarungan dia melawan Sakura. Semua orang menantikan pertarungan Togama dan suasananya sangat ramai, semua orang bersorak. Teman-teman Sakura mengkhawatirkan dan sangat mengandalkannya. Tentu saja, yang dilawan Sakura bukan 3 kroco sebelumnya, tetapi yang dilawannya adalah wakil ketua dari Shishitoren. Mengobrollah yang banyak Sakura, karena menurut Umemiya berkelahi itu komunikasi. Apakah itu bisa dilakukan? Sakura merasakan perasaan yang berbeda. Ini bukan seperti melawan orang yang kuat, entah apa namanya, tapi Sakura merasa harus mengalahkan Togama karena sudah mengatakan, serahkan padaku. Ayo cepat kita mulai. Togama meminta jangan terburu-buru, ia ingin menikmatinya dengan perlahan. Sakura menghajar Togama tapi ia bisa dengan cepat menghindari dan menangkap Sakura. Bela diri yang digunakan Togama ini seperti judo. Sakura ini memang kuat seperti yang Hiragi lihat saat pertarungannya lusa. Tapi yang dilawannya adalah Togama yang bisa mengendalikan Shishitoren dengan keyakinan kekuatan adalah segalanya, karena dia memang sangat kuat. Bilangnya ingin menikmati perlahan tapi gerakan Togama sangat cepat, segini dibilang cepat. Baiklah, Togama akan menikmati dengan kecepatan seperti ini. Boleh saja, Sakura siap meladeninya. Togama terus menyerang, Sakura hanya bisa terus menghindar saja dan terlihat kesulitan. Togama dan Tomiyama memang sudah sangat mencolok di Shishitoren sejak dulu, itu artinya dia benar-benar berbeda dengan 3 kroco sebelumnya. Tentu Sakuralah yang paling bisa merasakannya. Sakura berhasil menyamai kecepatan Togama dan berhasil menendang Togama, tapi kakinya ditarik dan dibantinglah Sakura, ia hampir terkena injakan Togama. Ketika Sakura mengatai Togama culun di terowongan, itu membuatnya sangat jengkel. Sakura yang berusaha menangkap Togama malah dihantamkan kepalanya ke lantai. Semua penonton bersorak ramai, seperti biasa Togama memang sangat gila. Apakah Sakura sudah tumbang? Sakura yang sekarang malah kelihatan lebih culun. Bicara seenaknya dan berlagak keren itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang kuat. Sakura bisa berlagak sok kuat karena tergabung dengan geng yang kuat kan. Saat Shishitoren menghancurkan Furin semuanya akan diam, kalau sendirian Sakura tidak bisa apa-apa. Sakura mulai bangkit dan kembali menyerang Togama, yang dikatakan Togama memang benar. Kebebasan hanya bisa didapat oleh mereka yang kuat, tanpa kekuatan, orang tak bisa melakukan apapun. Sakura kembali menendang Togama. Saat Sakura jadi orang yang paling dibenci, ia takkan kalah meski harus mati. Sakura yang mulai mengamuk terus memojokkan Togama, tiba-tiba ia jadi semakin kuat. Nirei tahu Sakura kuat, tapi ternyata dia sekuat ini. Jika Sakura yang menang maka bualan kekuatan segalanya Togama adalah hal yang salah. Apakah cuma ini yang bisa Togama tunjukkan? Lagi dan lagi Togama terkena tendangan Sakura. Jangan besar kepala dasar bocah, Sakura terkena tendangan keras Togama. Memangnya apa yang Sakura tahu tentang Shishitoren? Semua di sini mengincar posisi atas, bahkan bersumpah pada diri sendiri. Itulah keyakinan pada kekuatan segalanya, tidak seperti kalian yang main pahlawan-pahlawanan. Beban kekuatan mereka jauh berbeda. Sakura pun diinjak kepalanya dengan keras oleh Togama. Sepertinya Sakura tidak bisa bangkit, tapi tunggu, Sakura masih berusaha bangkit. Sudah kubilang, yang dikatakan Togama dan yang dilakukannya itu berbeda. Ganti saja nama kelompoknya jadi kelompok penindas. Mengajar orang yang sudah jatuh, mengejar anak SMP, Sakura takkan kalah dengan orang seperti itu. Sakura hampir diinjak lagi tapi Togama sengaja tak mengenaninya. Apa itu? Togama tidak mengetahui kejadian itu, ternyata ini alasan Bofurin ada di sini. Togama pun menghampiri Arima dan Kanuma, ia merasa ada yang janggal. Bofurin ada di sini bukan tanpa alasan. Apa yang dilakukan Arima dan Kanuma? Mereka melihat anak SMP dan main-main dengannya, tapi yang mengusulkannya itu Sarwatari. Mereka berdua langsung dihajar Togama dan melepas jaket mereka. Sepertinya Togama kesal karena sebelumnya Shishitoren tak pernah menyerang atau mengganggu anak SMP. Choji meminta Togama melanjutkan pertarungannya padahal lagi seru-serunya. Ia pun kembali naik ke panggung dan melanjutkan pertarungan. Scene beralih ketika Togama belum bergabung dengan Shishitoren, ia dikeroyok Shishitoren tapi bisa menghadapinya sendirian.
Choji yang melihatnya mengajak untuk bergabung. Pada saat itu Choji juga baru bergabung tapi ia yakin Togama pasti tertarik. Choji akan memperkenalkannya pada teman yang lain. Itulah pertemuan pertama Togama dengan Choji, ia pun bergabung dengan Shishitoren. Togama seperti mendapatkan teman. Choji bertanya apakah Togama tahu arti dari kekuatan segalanya. Kekuatan itu digunakan untuk membuat kita bebas. Togama yang baru bergabung sangat gila. Ia dan Choji masuk ke tempat Zing dan menghabisi mereka hanya dengan berdua. Cerita mereka langsung menyebar dan semua itu demi Kanuma. Choji melakukannya karena ingin menjadi orang yang kuat dan paling bebas. Bukankah itu diberitahu saat baru bergabung? Karena itu, orang yang paling kuat adalah orang yang paling bebas. Menjadi yang paling bebas sangat menyenangkan. Ayo semuanya ikut bersaing. Saat itu Choji sangat kuat dan paling ceria dari siapapun. Dia bagaikan matahari perwujudan kekuatan dari segalanya. Choji bilang untuk bersaing tapi Togama tak berpikir seperti itu. Ia memang tak pandai bergaul sejak awal, tapi jika bersama Choji ia bisa berbaur dengan yang lain dan itu menyenangkan dan ia merasa bebas. Jika Choji yang jadi pemimpin, Togama yakin geng ini akan menjadi lebih bagus. Namun ketika Choji menjadi ketua, ia merasa hampa dan bosan. Menjadi pemimpin tidak menyenangkan, karena itu Choji berpikir semua anggota harus kuat sepertinya. Togama pikir Choji mau melatih para anggotanya, itu ide yang bagus. Tiba-tiba ada anggota Shishitoren berlari membawa temannya yang diserang kembali oleh Zing, namun Choji malah menendang orang tersebut. Menurut Choji anggota Shishitoren harus kuat, jangan pulang saat sudah dikalahkan, jika tidak seperti itu, ia takkan jadi kuat dan tidak menyenangkan. Shishitoren tidak membutuhkan orang yang lemah. Togama bertanya kenapa seperti ini? Tapi Choji lah yang jadi pemimpinnya, dia yang memutuskan dan semua orang harus tunduk. Togama berusaha mencoba memahami Choji, ia meminta biar dialah yang menyadarkan dan menyampaikan kepada anggotanya. Togama rela menanggung beban ini, ia ingin Choji tetap tersenyum. Choji harus menjadi matahari yang dicintai banyak orang. Shin kembali ke pertarungan Sakura dan Togama, tapi Togama tak bertarung dengan serius. Tinjunya tidak mengenai Sakura dan ia tak menghindar ketika ditendang Sakura. Apa yang diinginkan Togama?